beberapa waktu saat ini kita juga sudah melakukan uji publik terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang insya Allah besok akan dilakukan di kantor regional 1 BKN Yogyakarta. Harapannya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama peraturan pemerintah manajemen ASN ini bisa segera ditetapkan. Dan tentunya saya juga berharap Kota Semarang sudah siap untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 beserta dengan peraturan pelaksanaan dari undang-undang itu. Ya Bapak yang saya hormati, untuk sesi ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan arah kebijakan penataan tenaga non-ASN yang selama ini memang baru trending untuk dibicarakan baik itu di media sosial maupun di acara-acara lain, terutama bagaimana nasib dari tenaga non-ASN yang saat ini sudah ada di database maupun yang belum ada di database BKN. Tentu kita harus mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Mungkin slide-nya bisa lanjut, next. Ya lanjut. Nah Ibu yang saya hormati, pada saat kita menyusun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ada beberapa kesepakatan antara pemerintah dengan DPR pada saat itu agar memasukkan salah satu klausul pasal yang mengatur, yang mengamanatkan untuk melakukan penataan tenaga non-ASN yang harus selesai pada tanggal 31 Desember 2024. Tentu pada saat pembahasan itu diskusinya memang agak serius karena ada beberapa yang perlu disepakati antara pemerintah dengan anggota dewan. Memang PR kita untuk melakukan penataan non-ASN, baik itu yang tenaga honorer kategori 2 atau yang non tenaga honorer kategori 2, itu sepertinya dari awal sampai dengan sekarang ini belum selesai-selesai. Diawali tahun 2005 ketika kita punya peraturan pemerintah nomor 48, di mana pada saat itu ada perintah dari PP itu agar mereka yang statusnya menjadi tenaga honorer K1 pada saat itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil karena belum ada P3K. Kemudian muncullah masalah selanjutnya, bagaimana dengan mereka yang tidak masuk dalam kategori K1. Yang membedakan antara K1 dengan K2 adalah sumber pembiayaan. Bagaimana kalau mereka yang sudah diangkat karena memang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD, kemudian dari belanja pegawai, bagaimana mereka yang sumbernya APBN APBD tetapi bukan dari belanja pegawai. Muncullah istilah kategori 2. Nah, kita juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah, sehingga prosesnya sejak 2025 sampai dengan sampai dengan 2024, kurang lebih 19 tahun, kita pengelola kepegawaian itu disibukkan dengan bagaimana melakukan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara yang harus selesai kalau Undang-Undang 2023 ini di 31 Desember 2024. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di Kota Semarang pun juga selalu mendapatkan banyak pertanyaan tentang arah kebijakan terhadap penataan tenaga non-ASN 2000 sampai dengan 2024. Banyak yang memahami bahwasanya untuk penataan itu dimaknai adalah pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Sehingga banyaklah keinginan yang saat ini disampaikan kepada Pak Menteri maupun ke BKN, mereka itu baik yang ada di database maupun yang belum ada di dalam database untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Kalau tidak bisa menjadi PNS, ya menjadi P3K. Inilah tuntutan para tenaga non-ASN yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Semarang ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwasannya memang ada amanat secara jelas di dalam Undang-Undang ASN
bahwasanya harus selesai 31 Desember 2024. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita harus tahu dulu bahwasanya jumlah tenaga non-ASN dan tenaga honorer kategori 2 yang banyak mereka yang sudah diangkat, baik mereka yang melamar formasi umum maupun formasi khusus. Sehingga sisanya saat ini yang ada di dalam database kita di BKN itu hanya ada 1,7. Ya, jadi yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang harus diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 itu 1,7, karena sudah dikurangi seleksi-seleksi sebelumnya dari 2021, 2022 dan 2023. Jadi undang-undang menyediakan mekanisme yang lebih adil untuk honorer untuk sektor tertentu dengan skema paruh waktu yang tidak bisa diterapkan di beberapa formasi termasuk kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu penataan ini menyeluruh melalui rekrutmen tahun 2024 yang insya Allah nanti akan dilakukan setelah seleksi sekolah kedinasan dan sekolah calon pegawai negeri sipil dilakukan, maka yang terakhir akan kita lakukan seleksi untuk P3K khususnya dari tenaga non-ASN dan tenaga honorer kategori 2. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pada saat rekrutmen tahun 2024 ini kita tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu harus melalui 3 seleksi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Jadi kita tidak mungkin melanggar regulasi yang sudah ditetapkan hanya semata-mata untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN dan kategori 2 yang belum sempat diangkat. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut, arahan Presiden pada saat itu di bulan Januari 2024, ya next, itu sudah jelas sekali, beliau mengatakan bahwasannya pemerintah akan menyelesaikan penataan non-ASN berdasarkan database BKN. Slide-nya bisa berubah enggak ya? Di sana. Oh, ada gangguan ya. Oke, semuanya sambil menunggu slide-nya. Jadi, arahan Presiden pada saat itu di bulan Januari 2024 menindaklanjuti regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Beliau menyampaikan bahwasanya pemerintah akan menyelesaikan penataan non-ASN berdasarkan database BKN. Jadi kalau ada pertanyaan, maka jawaban kita harus sama di OPD Bapak Ibu semuanya. Fokus pemerintah pada saat ini adalah database BKN, yang sisanya dari 2,3 menjadi 1,7, karena ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu nanti kita akan membuat skema bagaimana caranya supaya tenaga non-ASN itu selesai di tahun 2024. Ya, kita pada prinsipnya sekali lagi ini adalah perintah dari undang-undang yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penataan non-ASN yang dimaknai pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dalam ini P3K itu tentu diawali dengan pendataan pada saat itu. Ya, jadi next, lanjut. Pada saat itu keluarlah surat Menpan RB nomor 1511 tahun 2022, tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jadi
memang pada saat sebelum dilakukan pendataan, jumlah tenaga non-ASN itu sangat besar. Ya, maka untuk bisa melakukan penataan diawali dulu dengan pendataan yang mengacu kepada Surat Menpan nomor 1511 tahun 2022. Ya, lanjut. Bapak yang saya hormati, jadi pada prinsipnya ada 2 kriteria yang nantinya akan dimasukkan di dalam database BKN pada saat itu. Yang pertama adalah tenaga honorer kategori 1 yang terdaftar dalam database kategori 2, yang terdaftar di dalam database BKN. Jadi untuk pendataan tenaga honorer kategori 2 itu memang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu selesainya. Kemudian yang kedua itu adalah pegawai non-ASN di luar tenaga honorer kategori 2 yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi sekali lagi Ibu semuanya, pada prinsipnya yang ada di dalam database BKN saat ini itu hanya ada 2 jenis. Kategori 2 yang belum diangkat dan yang kedua adalah non-ASN. Nah, untuk selanjutnya di dalam surat Menpan tersebut ditegaskan kembali, dijabarkan kembali, khususnya yang non-ASN, itu yang bagaimana yang boleh dimasukkan ke dalam database BKN. Yang pertama yaitu pembayarannya langsung menggunakan APBN untuk yang tenaga non-ASN pusat dan APBD atau APBD untuk yang tenaga non-ASN daerah melalui mekanisme pengadaan barang jasa. Jadi sekali lagi, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau individu ataupun pihak ketiga. Jadi betul-betul di dalam belanja pegawai. Ini yang menjadi perhatian. Kalau kita menggunakan istilah tenaga honorer itu sama dengan tenaga honorer kategori 1. Jadi sekali lagi syarat yang terpenuhi harus dipenuhi. Yang pertama adalah sumber gajinya itu bukan dari pengadaan barang dan jasa. Karena di beberapa instansi ada pembayaran gajinya, penghasilannya itu melalui pengadaan barang dan jasa. Jadi ini tidak diperbolehkan dimasukkan di dalam database BKN. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ini agak berbeda dengan tenaga honorer, ini lebih dimudahkan. Kalau tenaga honorer itu dulu awalnya pertama adalah PPK, ya, kemudian turun pejabat pengelola kepegawaian dan sebagainya. Tapi akhirnya bisa kepala sekolah dan sebagainya. Nah, maka di dalam surat Menpan ini dipertegas, diangkat paling rendah adalah pimpinan unit kerja. Unit kerja dimaknai pimpinan itu adalah pejabat yang paling tinggi di dalam unit kerja itu. Contoh di sekolah, ada kepala sekolah dan sebagainya. Yang ketiga, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini masih aktif. Sehingga dia itu diangkat, ya, itu tidak boleh melebihi 1 Januari 2021. Kalau ada pengangkatan lebih dari 1 Januari 2021, tentu ini melanggar ketentuan surat Menpan tahun 2022. Yang ketiga, telah bekerja paling singkat selama 1 tahun. Yang keempat, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Memang ini menimbulkan permasalahan ketika yang bersangkutan itu dari dulu tidak diangkat-angkat sementara usianya usia kritis. Sehingga ketika nanti diangkat, pada saat dia diangkat menjadi P3K tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2016.
Kemudian yang kelima, ada yang ditegaskan di dalam surat Menpan itu supaya tidak multitafsir, supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Di situ disebutkan yang tidak termasuk pendataan tenaga non-ASN, artinya memang tidak boleh dimasukkan di dalam database kita. Yang pertama adalah BLU atau BLUD, Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Dan yang kedua adalah petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing, karena akan bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam klausul nomor 1 tadi, harus bersumber dari belanja barang dan jasa. Ya, lanjut. Bapak yang saya hormati, inilah profil tenaga non ASN ya yang ada saat ini. Jadi kalau tadi saya sampaikan awalnya itu yang masuk ke dalam database BKN karena ini ditutup di Desember 2022. Setelah itu nggak boleh lagi. Banyak saya menerima surat dari pimpinan instansi mohon dimasukkan ke dalam database BKN karena memenuhi syarat yang ada di ketentuan surat Menpan. Tetapi di surat Menpan tersebut juga membatasi paling akhir masuk ke dalam database BKN itu 31 Desember tahun 2022. Nah pada saat itu jumlahnya itu 2.355.092. Ya, itulah terdiri dari 595 instansi. Yang pusat itu ada 66, yang daerah 529. Salah satunya Kota Semarang. Kemudian untuk jumlahnya, orangnya itu yang pusat ada 325.517, sementara yang di daerah ini jumlahnya luar biasa. 2.029.575. Jadi pada saat itu sekali lagi jumlahnya 2.355.092 orang, terdiri dari untuk tenaga honorer kategori 2 180.059 dan non ASN di luar tenaga honorer kategori 2 itu ada 2.175.033. Nah ini yang menjadi PR kita khususnya yang 2.175.000 ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini profil dari sisi usia, kemudian pendidikan, penghasilan, dan sebagainya. Nah pada prinsipnya Bapak Ibu semuanya, kita ingin mencoba untuk memetakan kembali apakah memang 1,7 yang sudah tinggal di data BKS yang belum diangkat ini nanti, apakah bisa diangkat semuanya menjadi ASN atau tidak, P3K atau tidak. Kecuali kalau dia melamar melalui formasi umum, dia diterima, dipersilahkan, sehingga mengurangi jumlah 1,7. Ada yang pesimis, ada yang optimis. Faktanya ada yang diterima melalui jalur umum. Ada yang mengatakan tadi saya sampaikan di awal, kami tidak akan mungkin bisa bersaing dengan fresh graduate. Nah ini baru kita mencoba melakukan pemetaan dan untuk mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya ijazah-ijazah itu ada yang dari SD sampai dengan S3. Ya, S3 itu khususnya para dosen. Ada yang tidak mempunyai ijazah. Ini nanti mau diapakan kita juga belum tahu. Ketika data itu dimasukkan, kita ketahui, kita cek ternyata mereka tidak punya ijazah. Tidak punya ijazah itu dimaknai dia tidak mengirim ijazah itu karena mungkin pada saat itu dokumen yang disampaikan tidak termasuk ijazah atau betul-betul memang dia tidak punya ijazah sama sekali. Kalau dulu kebijakannya yang sejak 2005 PP 48 itu yang tidak punya ijazah ya sudah dianggap SD
karena kita menghargai, sudah bekerja, sudah berkontribusi untuk negara, bangsa, maka dia tetap harus diangkat. Tapi ini eranya memang sudah beda, maka kita perlu hati-hati untuk melakukan kebijakan selanjutnya. Nah, lanjut, inilah progresnya Bapak Ibu semuanya, yang tadi saya sampaikan di awal. Awalnya 2,3, 2.355.092 orang. Nah, kemudian melalui proses seleksi sejak 2021, 2022, 2023 itu sudah lulus 571.427, sehingga sisanya 1.783.665. Kemudian untuk pembagiannya tenaga honorernya itu 140.436, dan untuk yang non tenaga honorer atau non ASN itu 1.643.229. Habis yang saya hormati, tentu untuk menyelesaikan ini memang perlu ekstra hati-hati, karena dimungkinkan ketika nanti 2024 berakhir, penataan dianggap selesai, tentu masih akan ada mereka menuntut untuk diangkat kembali. Nah, ini saya katakan tadi memang sejak 2005 sampai sekarang sepertinya tidak akan selesai-selesai. Jadi kita sekali lagi Bapak Ibu, terutama yang di daerah, harus ekstra hati-hati ketika di OPD Bapak Ibu semuanya itu masih banyak tenaga non ASN, baik yang ada di dalam database kita maupun yang belum. Sebetulnya ya pada saat itu atau pada saat tahun 2005, PP 48 2005 itu pasal 28-nya sudah secara jelas diatur, sejak ditetapkan PP ini maka ya instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau apapun namanya. Tapi faktanya itu terus dilakukan, ya. Sehingga ketika PP 49 tahun 2018 itu diatur untuk penyelesaian tenaga selanjutnya, itu seolah-olah menjadi boleh. PP 48 itu dianulir dengan PP 49 tahun 2018. Maka undang-undang ini ya ini memerintahkan untuk segera diselesaikan. Secara implisit juga sudah disampaikan, setelah itu dan eksplisit setelah itu enggak ada lagi pengangkatan. Tapi bisa dimungkinkan instansi masih melakukan pengangkatan dengan dalih kurangnya tenaga PNS ASN yang ada di unit kerja, sehingga mereka mengangkat untuk menutup kekurangan tersebut. Nah, ini fenomena ini memang sekali lagi susah untuk diselesaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ya lanjut. Nah, ini khusus Kota Semarang. Mohon maaf kalau nanti datanya Pak Kepala BKD, Pak PLH kalau agak berbeda, moga-moga perubahannya enggak signifikan. Data kan selalu bergerak, ya. Jadi ini kondisi 21 Juni 2024, ya. Kira-kira seminggu yang lalu. Jadi kalau kita lihat jumlah data non-ASN yang ada di Kota Semarang itu 5.225. Nah, saya tidak membawa data untuk kota yang lainnya meskipun Kepala BKD dari kota yang lainnya hadir. Jadi ini yang saya sampaikan hanya di Kota Semarang. Kemudian yang sudah dinyatakan lulus itu 655 atau baru 13,6%. Sehingga sisanya prediksinya yang belum diangkat 4.570. Ya. Terdiri dari untuk kategori 2, honorer kategori 2 itu 4.340 dan non tenaga honorer kategori 2 230. Nah, berkurangnya 655 ini karena mereka sudah mengikuti seleksi
di tahun 2022 dan 2023. Untuk Semarang tahun 2021 memang tidak ada yang diangkat menjadi PNS atau P3K. Baru di tahun 2022 itu yang jumlah lulusnya ada 437. Yang 437 untuk mereka yang melamar CPNS itu lulus 96 dari tenaga kesehatan, yaitu untuk yang P3K, mohon maaf. Kemudian untuk yang P3K guru itu ada 222, sementara teknis 119. Jadi semuanya tahun 2022 yang sudah lulus itu 437. Kemudian tahun 2023 yang kemarin itu yang lulus itu 218. Ya, jumlah yang lulus CPNS-nya 3, P3K guru itu 53, P3K nakes 136, P3K teknis 26. Memang P3K teknis kemarin ada kebijakan khusus untuk bisa mengoptimalkan mereka yang lulus untuk formasi P3K teknis. Ada afirmasi yang dibuat oleh Pak Menteri, harapannya supaya jumlah tenaga non-ASN itu semakin lama semakin berkurang. Jadi ini kebijakan, sebetulnya kebijakan pemerintah pusat itu sudah pro pada tenaga non-ASN dan tenaga honorer kategori 2. Afirmasi-afirmasi sering diberikan dalam rangka mengoptimalkan mereka supaya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, khususnya P3K. Nah, nanti kami berharap Bapak Ibu semuanya non-ASN dan untuk tenaga honorer kategori 2 juga bisa optimal untuk bisa diangkat menjadi ASN, baik CPNS maupun P3K, memang sekali lagi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam regulasi. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mencoba untuk melakukan prediksi terhadap penataan tenaga non-ASN ini berdasarkan jabatan, ya, khususnya di Kota Semarang. Jadi prediksi, namanya juga prediksi, Bapak Ibu semuanya, moga-moga ini juga tidak terlalu berbeda jauh. Tadi saya sampaikan bahwasanya prediksi sisa non-ASN yang belum diangkat itu 4.570 yang ada di Kota Semarang, yang terdiri dari 57% itu administrasi, kurang lebihnya 2.604. Kemudian untuk yang teknis itu 41%, 41,3 itu teknis, itu 1.891, untuk pendidik 0,5% atau 22, kesehatan 0,9 hampir 1%, yaitu 39 orang, dan penyuluh itu 0,3% atau 14 orang. Ini prediksi berdasarkan jabatan. Sehingga kalau kita lihat yang paling banyak adalah administrasi. Padahal kita tahu bahwasannya pengangkatan P3K itu hanya boleh menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan fungsional. Sehingga pemerintah harus berpikir, bagaimana caranya mereka yang administrasi ini bisa diangkat menjadi P3K. Maka nanti kebijakan yang akan muncul dimungkinkan P3K itu boleh menduduki jabatan pelaksana. Ini sebetulnya pemerintah itu sudah optimal sekali untuk bisa menyelesaikan tenaga non-ASN ini dan bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ya, ini selalu kita lakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan arahan Pak Menteri. Bapak yang saya hormati, jadi kalau kita lihat bahwasannya jumlah yang kedua itu yang paling banyak adalah teknis. Ya, teknis itu 41,3% tersendiri. Nah, inilah prediksi
berdasarkan jabatan untuk tenaga non-ASN yang belum diangkat. Ya, lanjut. Bagaimana konsep ke depannya? Jadi kita perlu membuat suatu konsep kebijakan untuk penataan tenaga non-ASN. Jumlahnya tadi saya sebutkan 1.783.665. Tentu semuanya harus ditetapkan formasinya terlebih dahulu dan itu sudah ditetapkan. Tentu kita mencoba untuk mengakomodir mereka yang belum diangkat menjadi PNS maupun P3K sementara sudah masuk ke dalam database BKN yang ditutup 31 Desember 2022. Ini sering saya sampaikan supaya jangan ada lagi instansi yang membuat surat kepada kepala BKN untuk memasukkan nama-nama tenaga non-ASN ke dalam database BKN. Jadi itu sudah selesai. Ya, kalau saya sampaikan sudah tidak mungkin dibuka lagi. Sistem sudah terkunci. Sehingga kalau sekarang mereka belum ada dalam data BKN, database BKN, ya kita belum tahu kebijakan selanjutnya. Yang pasti yang kita laksanakan sesuai dengan arahan Presiden. Ya, arahan Presiden jelas sekali di situ. Tadi saya kasih warna merah yang ada di dalam database BKN. Nah, konsepnya itu nanti bisa diangkat melalui mekanisme pengadaan P3K. Ya, P3K. Kemudian yang bersangkutan itu seleksinya bisa melalui CAT BKN. Ya, karena CAT BKN ini memang sampai saat ini dipakai untuk rekrutmen ASN, baik PNS maupun P3K, semuanya. Bahkan formasi olahraga pun, ya kayak kemarin siapa Ginting, kemudian Jojo dan sebagainya, ya kalau dia mau diangkat PNS tetap tes di BKN. Karena tidak mungkin pengangkatan menjadi ASN itu tanpa melalui mekanisme seleksi. Kalau yang bersangkutan nanti memenuhi syarat, maka dia diangkat. Ya, diangkatnya itu bisa mekanisme penuh waktu dan paruh waktu. Tapi tadi Pak Kepala BKD, Pak Johar sudah menyampaikan bahwasanya di di Kota Semarang itu diupayakan semuanya diangkat penuh waktu ya Pak ya, sepanjang memang anggaran untuk gaji yang diangkat itu tersedia. Jadi mekanisme itu memang dibuat karena banyaknya keluhan dari instansi. Banyak sekali instansi yang sudah melakukan seleksi, khususnya di 2001, 2022, 2023, dinyatakan lulus, diberikan NIP BKN, tetapi tidak dikeluarkan SK-nya. Karena apa? Pemerintah daerah tidak mempunyai uang untuk menggaji para P3K tersebut, khususnya untuk guru. Kami tetapkan terlebih dahulu. Biasanya kalau saat ini pekerjaan itu tidak full, tapi shift-shiftan misalnya ya. Ini hanya contoh saja. Yang kedua, dilihat dari kemampuan keuangan daerah untuk membayar gaji dan tunjangan. Kira-kira cukup atau tidak. Meskipun banyak yang mengatakan, Pak, itu menjadi tidak adil, situasi menjadi tidak kondusif ketika dalam suatu kantor ada yang digaji penuh, ada yang digaji separuh. Ini kan sekali lagi kita mencoba untuk melakukan analisis terlebih dahulu. Yang ketiga, kita lihat sistem kerjanya, ada yang full, ada yang sistem kerja itu berupa shift-shiftan. Ya, jadi ini juga kita perhatikan. Katanya menjadi tidak adil ketika yang full itu digaji sama dengan yang pekerjaannya tidak full, hanya paruh waktu saja, dan sebagainya. Jadi kita mencoba melakukan pemetaan. Nah, Bapak yang saya hormati, yang terakhir, ya yang perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu semuanya. Jadi pada saat rapat dengar pendapat, dengan DPR, khususnya Komisi 2, itu ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Terhadap 1,7 tenaga non-ASN yang sampai saat ini belum diangkat, perlu dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu oleh BKN dan BPKP.
Ya, jadi ini perlu kami sampaikan. Saya tidak melihat kebijakan selanjutnya nanti bagaimana. Tapi perintah kepada BKN dan BPKP, alhamdulillah sudah selesai dilakukan terhadap 1,7. Selesai hari Jumat kemarin. Saya tinggal membuat surat kepada Pak Menteri hasil dari verbalnya. Ya, nanti kebijakan selanjutnya apakah yang diangkat yang bagaimana, tentu akan menunggu kebijakan dari pemerintah selanjutnya. Nah, Bapak yang saya hormati, pelaksanaan verbal ini supaya objektif, ya BKN sudah membangun aplikasi. Jadi kita tidak melakukan manual. Kalau manual itu lama banget. Maka kita gunakanlah aplikasi sistem. Kayak CAT. CAT itu yang dinyatakan lulus atau tidak lulus itu sistem. Maka tidak ada lagi namanya titipan-titipan, tidak ada lagi namanya KKN, semuanya yang dinyatakan lulus diangkat menjadi calon aparatur sipil negara itu betul-betul oleh sistem memenuhi syarat. Ini kita juga lakukan verbal itu dengan menggunakan sistem. Apa yang di verbal? Yaitu ada 6 kriteria, ya, 6 kriteria. Kriteria yang pertama itu dari aspek pembayaran honorarium tadi yang saya sampaikan. Sumbernya harus APBD, APBN dan bukan melalui mekanisme barang jasa. Ya, jadi memang ini agak susah kemarin di awal-awal. Harus melihat dokumen satu persatu. Tapi karena ini bukan domainnya BKN, maka yang nomor 1 ini dilaksanakan oleh BPKP. Ya, BPKP lebih paham betul terhadap kaitannya dengan aspek anggaran. Yang kedua, kaitannya dengan keputusan pengangkatan dan masa kerja. Tadi saya sampaikan bahwasannya untuk pengangkatan yang dituangkan dalam surat keputusan itu boleh dilakukan, ditandatangani, ditetapkan oleh kepala unit kerja. Paling rendah, ya, paling rendah. Nah, di dalam keputusan itu tentu akan bisa dilihat masa kerjanya. Ya, kenapa? Karena mesti TMT-nya ada. Tidak boleh kurang dari 1 tahun 31 Desember 2021. Maka yang di SK itu diangkatnya setelah tanggal 1 Januari 2021 tentu tidak memenuhi kriteria. Yang ketiga, usia. Tadi disebutkan ya minimal berapa 20, maksimal 46 pada 31 Desember 2021, betul, 2021. Kita lihat dari mana? Di situ akan ada data tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Kemudian yang keempat, jabatan. Nah, inilah yang agak lama. Karena apa? Bahwasannya jabatan yang tidak boleh dimasukkan dalam database itu yang tadi saya sebutkan di awal. Contoh misalnya keamanan, driver, ya, kemudian mohon maaf cleaning service dan sebagainya. Ini tidak boleh, karena mesti sumber biayanya dari pihak ketiga, bukan dari belanja pegawai. Kalau APBN-nya APBN, tapi bukan dari belanja pegawai. Kemudian yang kelima adalah tingkat pendidikan. Ini untuk mengetahui nanti ketika dia diangkat, diberikan pangkat berapa. Pangkatnya kan 1 sampai 17 kalau tidak salah, sesuai dengan pendidikan. Sehingga BKN ketika memberikan NIP, persetujuannya, pertek pengangkatan itu sudah tahu bahwasanya yang bersangkutan itu pangkatnya apa. Dan yang terakhir adalah SPTJM. SPTJM ini harus dilampirkan. Ketika tidak ada SPTJM, maka yang bersangkutan memang tidak bisa dimasukkan ke dalam database BKN. Nah, Bapak yang saya hormati, tentu hasilnya sudah ada, tapi saya belum bisa expose, karena saya harus laporkan ke Pak Menteri terlebih dahulu, melalui surat secara tertulis. Kebijakannya nanti tergantung arahan beliau. Beberapa waktu yang lalu sudah juga kita rapatkan bersama beliau, ada beberapa alternatif yang BKN sampaikan. Apakah yang akan diangkat itu 6-6-nya harus terpenuhi semua? Ya, atau yang penting memenuhi kriteria berapa?
Ini yang sekarang baru kita sampaikan ke beliau untuk didiskusikan bersama. Pada prinsipnya ya, kalau kita lihat dari 6 kriteria ini memang yang sedang kita temukan ini hanya sedikit yang kami sampaikan. Masih banyak mereka yang saat ini jabatannya itu adalah jabatan itu misalnya diangkat oleh pihak ketiga, berarti dia bekerjanya sebagai pegawai pernah selesai, tetapi harus kita pikirkan. Karena kita juga menyadari kontribusi para tenaga non-ASN ini terhadap pembangunan khususnya di Kota Semarang atau di daerah yang lainnya itu memang nyata, memang diperlukan, dan kita perlu untuk memperhatikan, membuat kebijakan penataan ke depannya. Saya akhiri semuanya, mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini mungkin kurang begitu jelas, karena kalau sudah teknis banget kami mungkin perlu menanyakan terlebih dahulu kepada para deputi. Ini ada Bu Direktur Pengadaan yang punya pengalaman pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai sekarang. Jadi paham betul problematikanya, permasalahannya, sehingga seolah-olah untuk penyelesaian tenaga honorer ini tidak akan selesai, tidak akan pernah berakhir. Dan diprediksi masih ada kemungkinan nanti masuk di awal tahun 2025 ada keinginan mereka yang belum diangkat tetap diangkat. Tapi fokus kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database BKN. Dan di Semarang kurang lebih 4.000 sekian. Demikian sekalian, sekali lagi kurangnya lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.